Teori behavioristik dan penerapannya dalam pembelajaran. Kelompok 7, dosen. Dr. Miftahul Fikri, M.Pd, anggota kelompok 7, Helin Enggia Putri, Diono Frisandi, Hengki Andika Pratama, Sri Rahma Windy, Alfiah Zahara, Azril Balesta, Diva Andriani. Pengertian, teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktek pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Prinsip-prinsip teori behavioristik menurut Mukinan tahun 1997, 23, beberapa prinsip tersebut adalah 1. Teori ini beranggapan bahwa yang dinamakan belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dikatakan telah belajar sesuatu jika yang bersangkutan dapat menunjukkan perubahan tingkah laku tertentu. 2. Teori ini beranggapan bahwa yang terpenting dalam belajar adalah adanya stimulus dan respon, sebab inilah yang dapat diamati. Sedangkan apa yang terjadi di antaranya dianggap tidak penting karena tidak dapat diamati. 3. Reinforcement, yakni apa saja yang dapat menguatkan timbulnya respons, merupakan faktor penting dalam belajar. Respons akan semakin kuat apabila reinforcement baik positif maupun negatif. Kekurangan behavioristik. Ang memandang belajar merupakan asosiasi belaka antara stimulus dan respon. B. Mengabaikan pengertian belajar sebagai unsur pokok. C. Proses belajar berlangsung secara teori. Kelebihan behavioristik membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Metode behavioristik ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleksi, daya tahan, dan sebagainya. Guru tidak banyak memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Teori ini cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominansi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru, dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan. Penerapan behavioristik dalam pembelajaran. 1. Menganalisis kemampuan awal dan karakteristik anak. Agar anak memiliki sejumlah kompetensi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi dasar, maka perlu kiranya agar dianalisis kemampuan awal dan karakteristiknya karena akan ada beberapa manfaat yang diperoleh guru jika melaksanakan hal tersebut. 2. Merencanakan mata pembelajaran yang akan diajarkan kepada anak untuk dapat memberikan layanan pembelajaran kepada semua kelompok siswa atau anak. Kesimpulan, teori belajar behavioristik menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang diamati sebagai respons terhadap stimulus dengan penguatan memegang peran penting. Teori ini mengabaikan faktor mental dalam pembentukan tingkah laku dan menekankan pengamatan terhadap perubahan tingkah laku yang teramati sebagai indikator keberhasilan pembelajaran. Teori belajar behavioristik menyoroti pentingnya stimulus dan respons dalam membentuk tingkah laku manusia. Penerapannya dalam pembelajaran menekankan pada penggunaan penguatan untuk memperkuat respons yang diinginkan. Meskipun terfokus pada perubahan tingkah laku yang teramati, teori ini seringkali dianggap kurang memperhitungkan aspek-aspek mental dalam pembelajaran.